Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengubah peradaban zaman dari zaman kekufuran menuju zaman keislaman seperti Islam yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah. Di sini saya mengambil laporan kegiatan pelaksanaan program magang 1 yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Labu Api. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu ada halaman judul, kemudian halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian pada laporan magang 1 ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 yang berisi latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat, dan tempat dan waktu pelaksanaan magang 1 ini. Sedangkan bab 2-nya yaitu pelaksanaan magang 1, kemudian bab 3-nya berisi kesimpulan dan saran. Nah, baik, yang pertama saya bahas adalah halaman judul, ya, halaman judul dari magang 1 ini sendiri. Di sini bisa dilihat ya di laporan magang 1 saya. Ini merupakan halaman judul di laporan magang 1 saya. Bisa dilihat. Ya, kemudian pada penomoran halaman yang saya gunakan di sini menggunakan angka Romawi, yaitu huruf I kecil. Kemudian ada halaman pengesahan. Bisa dilihat ada pengesahan dari kepala sekolah itu sendiri, kemudian dosen pembimbing, kemudian dekan FKIP Ummah. Ini nomor 2. Kemudian ada abstrak. Selanjutnya ada kata pengantar. Kemudian daftar isi. Nah, daftar isi ini untuk halaman judul sampai daftar tabel saya menggunakan angka Romawi, yaitu huruf I, angka Romawi kecil, yaitu I, kemudian 2I, dan seterusnya. Sedangkan untuk mulai dari bab 1 pendahuluan sampai pada lampiran saya menggunakan angka Arab. Kemudian ada daftar tabel. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pokok bahasannya itu pada bab 1. Di sini yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Nah, jadi program magang 1 ini merupakan kegiatan akademik yang tercantum dalam kurikulum semua program studi yang di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram, di mana sesuai visinya dalam rangka mengadakan perbaikan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat. Dengan terselenggaranya magang ini, ya, peserta akan siap menjadi pendidik pemula yang dapat mengimplementasi kemampuannya sesuai dengan dominan pedagogik, kemudian kepribadian dan sosial. Jadi ini merupakan kompetensi yang akan diraih dalam magang 1 ini sendiri. Sehingga pendidik-pendidik masa depan di Indonesia menjadi pendidik yang unggul, berkemajuan dan beriman. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Jadi magang 1 ini bertujuan membangun landasan jati diri pendidik dan menghasilkan pendidik pemula yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, pada magang 1 ini pengamatan yang dilakukan ada 5. Yang pertama adalah pengamatan langsung kultur sekolah itu sendiri, kemudian pengamatan untuk membangun kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian dan kompetensi sosial. Selanjutnya adalah pengamatan untuk memperkuatkan pemahaman peserta didik,
terus pengamatan langsung bagaimana proses belajar di kelas, dan bagaimana refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaatnya. Di sini manfaat yang diperoleh itu ada 3, ya, baik itu bagi peserta magang itu sendiri, kemudian bagi sekolah ataupun SMPN 2 Labu Api, maupun bagi kampus yaitu Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi manfaat bagi peserta itu sendiri yang pertama adalah menambah pemahaman dan penghayatan tentang proses mendidik dan pembelajaran di sekolah, kemudian memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner, ya, sehingga dapat memahami keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidik yang ada di sekolah. Kemudian memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaan, perumus dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah, kemudian memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Kemudian bagi sekolahnya, adapun manfaat yang diperoleh adalah memperoleh kesempatan untuk ikut dalam menyiapkan pendidik pemula yang berdedikasi dan profesional. Kemudian mendapat bantuan pemikiran, ya, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah. Kemudian bagi kampus itu sendiri, yaitu Universitas Muhammadiyah Mataram, yang memperoleh umpan balik dari pelaksanaan program magang di sekolah guna mengembangkan kurikulum perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terus memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan. Kemudian terjalinnya kerjasama, ya, yang baik antara instansi yang terkait ataupun SMP 2 Labu Api itu sendiri dengan Universitas Muhammadiyah Mataram. Kemudian selanjutnya adalah tempat dan waktu pelaksanaan. Jadi tempat pelaksanaan magang 1 itu sendiri yaitu di SMPN 2 Labu Api, itu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Perempuan Labu Api. Kemudian waktu pelaksanaannya itu dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 15 April 2019 sampai 27 April 2019. Nah, kemudian selanjutnya adalah bab 2. Nah, bab 2 ini adalah pelaksanaan. Yang pertama adalah pengamatan langsung kultur sekolah. Yang pertama adalah profil sekolah dari SMP Negeri 2 Labu Api itu sendiri, bisa dilihat. Kemudian visi dan misi dari SMPN 2 Labu Api. Visinya yang dimana mewujudkan peserta didik yang agamais, kemudian berkepribadian, beriman, peduli, dan budaya lingkungan serta ramah lingkungan. Kemudian misinya menciptakan lingkungan sekolah yang agamais, kreatif, inovatif, bersih, indah, aman, damai, serta ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, memotivasi siswa untuk menggali potensi dirinya secara optimal. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap tauladan warga sekolah dalam upaya mewujudkan nilai budaya yang etis dan etika serta peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian 4, memberikan pelayanan pendidikan secara profesional untuk mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan peran aktif orang tua dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pendidikan. Ya, kemudian selanjutnya adalah keadaan guru dan pegawai sekolah. Jadi di SMPN Negeri 2 Labu Api ini, dari hasil observasi yang saya lakukan, gurunya berjumlah 46 orang. Nah, bisa dilihat di tabel di sini. Saya tunjukkan, ya. Ini merupakan data-data ini kami minta di ruangan tata usaha di SMPN 2 Labu Api. Ini merupakan data kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya, dan pendidikan yang ditempuh oleh guru-guru di sana maupun orang yang bekerja sebagai tata usaha di sana. Nah, bisa dilihat di sini datanya sudah lengkap dan sebagainya. Kemudian selanjutnya tenaga pendidikan, tenaga pendukung, ya, ada tata usaha. Ya, itu yang kemudian saya observasi di sana, ada ruangan tata usaha, kemudian perpustakaan, ya, kemudian laboratorium IPA, terus laboratorium komputer, ada kantin, kemudian ada penjaga sekolah, tukang kebun, dan UKS. Ya, kemudian selanjutnya adalah keadaan peserta didik. Nah, jadi dari data yang saya dapati, ya, di SMPN 2 Labu Api, ini merupakan data peserta didik yang daftar di SMPN 2 Labu Api. Nah, bisa dilihat di sini pada tahun 2014, 2015
pada tahun 2015 jumlah pendaftaran calon mahasiswa baru yaitu 125, kelas 7-nya laki-lakinya 72, kemudian perempuan 46, bisa dilihat di tabel ya. Kemudian selanjutnya adalah di sini saya mengobservasi bagaimana kedisiplinan warga sekolah SMPN 2 Labu Api. Jadi dalam pengamatan yang dilakukan, ya warga sekolah memiliki kedisiplinan yang bagus. Jadi contohnya adalah ketika datang sekolah, rata-rata antara peserta didik, kemudian guru-guru dan kepala sekolah itu rata-rata mereka datang sekolah tepat waktu. Walaupun ada beberapa orang, ya segelintiran orang yang datang terlambat itu. Kemudian yang saya lihat juga, siswa juga tidak diperbolehkan untuk membawa ataupun melakukan hal yang tidak disukai oleh sekolah, seperti membawa benda tajam, kemudian membawa handphone, membawa kendaraan bermotor, memakai anting, berban sobek, ya, ataupun berkata kotor dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah yang saya amati adalah kompetensi pedagogik. Jadi pembelajaran yang mendidik di kelas, kemudian di laboratorium maupun di luar kelas atau di lapangan itu sangat aman dan lancar gitu. Karena yang saya lihat sarana dan prasarananya itu sangat memadai sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian guru menyampaikan metode ceramah dan menggabungkan metode diskusi antara guru dan peserta didik, ya, sehingga mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal. Kemudian cara guru mengaktualisasikan potensi dan kreativitas peserta didik, yakni dengan memberikan soal ataupun pertanyaan dan penyelesaian dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Kemudian selanjutnya adalah guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui gitu apakah siswa itu sudah memahami ataupun mengikuti serius kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Yang pertama adalah yang saya lihat bagaimana perilaku saling menghargai antara warga sekolah gitu, dimana mereka tidak membedakan gitu keyakinan yang dianut maupun suku ataupun adat istiadat maupun asal dan gender. Karena di SMP 2 Labu Api ini kalau dari siswanya ada yang dari Lombok, kemudian ada yang dari Bima, kemudian ada dari Bali, bahkan ada yang dari Jawa gitu. Mereka sangat harmonis gitu. Kemudian yang kedua adalah setiap warga sekolah SMP 2 Labu Api sudah mematuhi norma-norma yang berlaku. Ya, walaupun masih ada yang kemudian melanggar norma-norma tersebut gitu. Kemudian komunikasi yang digunakan antar guru dengan semua kepengurusan di sekolah dengan menggunakan bahasa persatuan yaitu Indonesia, sedangkan komunikasi yang digunakan oleh siswa terhadap siswa lain kadang menggunakan bahasa Sasak ataupun Lombok. Namun dalam komunikasi mereka menggunakan bahasa yang santun gitu ataupun sebaliknya. Kemudian selanjutnya adalah kompetisi sosial. Jadi sikap ya inklusif dan objektif guru terhadap peserta didik, ya teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran sangat objektif, perhatian yang diberikan kepada siswa sangat merata. Kemudian komunikasi para guru dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya dilakukan secara santun gitu. Kemudian komunikasi warga sekolah dengan orang tua peserta didik juga dengan secara santun dan efektif. Kemudian pengamatan langsung proses belajar mengajar dalam kelas. Kemarin saya mengamati di ruangan kelas 8A dalam mata pelajaran IPA gitu. Jadi dalam proses pembelajaran yang saya lihat adalah guru itu sangat profesional gitu. Dimana ketika dia mengajar, dia menyampaikan kegiatan pendahuluan, yaitu dimulai dengan salam, kemudian berdoa, dan dia memberikan motivasi kepada peserta didik, kemudian kegiatan inti dan penutup. Kemudian sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi SMP 2 Labu Api ini menggunakan K13, di mana mengenai pendekatan siswa di SMP 2 Labu Api mampu mengumpulkan informasi tentang sebuah pelajaran dan mampu mengkomunikasikan serta mampu mengakseskan sebuah materi yang dijelaskan oleh gurunya di kelas. Kemudian tata cara penyampaian materi oleh guru adalah apresiasi, ya, di mana menghubungkan kembali materi yang sudah berlalu dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian terakhir adalah bab 3, penutup, ada simpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari
kegiatan magang satu ini, yaitu kegiatan observasi. Jadi melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat menyesuaikan dan menerapkan teori yang diperoleh dari bangku kuliah. Mahasiswa juga memperoleh gambaran bagaimana seharusnya bersikap ya sebagai seorang guru, ya kepada atasannya, kepada pegawai dan terhadap siswa. Jadi program magang satu ini melatih mahasiswa dalam mengenal yang menjadi sumber pendukung dia gitu dalam proses belajar mengajar. Kemudian saran sebagai calon guru yang profesional, mahasiswa magang harus melakukan observasi dengan serius dan bertanggung jawab agar memperoleh data informasi sesuai dengan kenyataan di sekolah yang dituju. Kemudian ini beberapa lampiran kegiatan di SMP 2 Labu Api. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.